Sampai jumpa lagi, ketemu lagi sama channel Cak Indra Blusukan. Jadi jangan bosan-bosan ya, Mas Bung Plesiran akan selalu nongol di Cak Indra Blusukan. Oh iya, kenalan dulu. Cak, hari ini kita mau cerita apa nih, Cak? Untuk hari ini pernah kita kupas pulang perjalanan kita di Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Candi Belahan. Itu yang sumber tetek ya? Ya. Nah, ini ada cerita sebutnya sumber tetek. Sumber tetek ya. Banyak. Oke, jadi kita mau dengerin sebenarnya ini berdua ya kesaksian di berdua, tapi saya ingin dengar dari Cak Indra. Ayo monggo Cak. Ya. Perjalanan itu kan kita kalau nggak salah menjelang sore ya. Ya. Jam 3 lebih ke atas ya. Jam 3. Tepatnya sih 4:30 itu. Ya, maksudnya kita perjalanan kan setelah asar ya. Setelah asar perjalanan kan hampir nyampe, kurang lebih nyampe ke tempat sumber tetek atau Candi Belahan itu kan setengah jaman atau 1 jam. 1 jam. Karena kita naik dari Gempol ya. Dari Gempol. Jadi kita waktu itu ke Candi Belahan itu ketepatan kita ada keperluan ke sana. Cuman ya apa ya, kayak saya pribadi itu kepingin ke sana gitu. Mas Bung, kita mampir sana gitu ya. Soalnya aku kok kepingin, karena kisah lama saya pernah di sana itu kisah lama yang memilukan. Maksudnya pernah dulu, tapi nanti berikutnya aja ceritanya. Jadi ini kita perjalanan dengan Mas Bung Plesiran. Waktu itu sampai ke lokasi, medannya lumayan juga kurang. Panjang. Itu ada tikungan letter S ya. Jadi kita bawa armada itu kesulitan juga. Dan kita baru sekali ya Mas ya. Baru sekali. Bukan ya, karena udah lama ya, kita kan nggak pernah berusuhan untuk ke lereng gunung. Biasanya ke candi-candi yang mungkin nggak jauh dari anu gitu, jalan. Nah di situ itu tepatan sore di ujung desa ya, itu udah nggak ada pemukiman penduduk lagi. Kita silaturahmi atau nyunsewu sama penduduk lokal situ, tanya-tanya. Kalau saudara ibu siapa ya yang kemarin Dia di bawah. Ya di bawah sumber tetek Tanjakan itu kan ya. Nah setelah itu kita jalan kaki. Nah, kita permisi, kita jalan kaki dan sampai di sana, sampai di Candi Belahan itu sepi banget ya. Sepi, isinya nggak ada orang. Sepi dan serasa kayak mau petang ya, mau matahari sudah nggak ada. Jadi sudah apa? Agak gelap lah. Udah mulai. Dan aromanya dupa itu kemana-mana. Dupa ya. Itu dupanya tuh benar-benar aroma dupa. Terus saya mau masuk tapi Mas Pung meringatin saya, nggak tahu, saya juga kan ya ketepatan Mas Pung ada sesuatu hal yang lebih ya, makanya saya selalu didampingi sama Mas Pung, selalu didampingi. Mau masuk gerbang itu kamera saya ini sudah ngeblur ya, sudah ngeblur. Saya sudah salah, sudah apa. Saya hanya kepingin ke tempat pemandiannya itu aja sebenarnya. Saya ingin buat konten di situ. Saya mau menjelaskan sejarah dari Candi Belahan seperti apa. Ya sebatas saya tahu. Ya sifatnya kan kita mengedukasi. Ya. Konten kita mengedukasi dan mengulas sejarah. Karena pada umumnya generasi kita ini sudah banyak yang lupa dengan sejarah leluhur kita, terutama di Jawa. Waktu saya masuk itu, perjalanan masuk saya udah merinding, bau dupa, bau apa, tak tekatin naik. Nah, masuk sampai ke candinya, ke dekat pemandiannya, itu saya melihat kamera saya itu ngeblur itu. Tapi aku nggak paham, tapi ya merinding juga sih. Di situ ada
di sisi kanan kiri kolam pemandiannya itu ada patung ini, patung apa ini? Itu patung Sri Dewi Sri, Dewi Sri sama satunya patung apa ya, itu lambang dari kerajaan Airlangga, masa kejayaan Airlangga. Jadi itu pemandiannya bangsa kerajaan. Iya. Tapi kita kan belum tahu karena kita sudah down, masuk itu sudah down. Dan Mas Pung sendiri kan cerita, Mas saya dapat saya nggak yes, terus saya kan. Ya, jadi saya tuh sempat lihat waktu Mas Hendra nyouting di tempatnya itu, saya lihat sosok perempuan. Nah, perempuan itu dia kayak orang mandi gitu loh, jadi dia pegang rambutnya terus galin-galin itu. Nah, memang saya tidak mendekati, yang Mas Hendra justru yang mendekati titik ya, kolamnya ya, depannya ya. persis gitu. Depan persis, makanya kamera saya itu ngeblur. Kameranya ngeblur itu. Jadi kalian kalau mau lihat cek videonya bisa dicek channel YouTube Cak Indra Busuan itu yang videonya realnya. Nah, ini kita berbagi cerita di balik sumber tetek itu. Apalagi Cak? Ya terus karena aku merinding tetap ngonten. Terus aku ke belakang candi waktu itu ya. Oh iya. Ya. Ke candi karena aku pengen lihat sisi penasaran. Tapi kayak gini, kesinio gitu. Ada yang. Jadi kayak ada suara gitu Mas. Jadi kayak sini loh, sebelah sini loh. Kamu lihat sini. Masa kamu lihat itu setengah-setengah gitu. Tapi ya namanya juga rasa ingin tahu dan juga oh keadaannya seperti gini. Mungkin secara nggak langsung mungkin gini. Pihak-pihak lain itu ya kita ngomong pihak lain ya. Itu memberikan petunjuk loh keadaan ini situs yang ada sekarang nggak terawat dan apa mungkin ya memang nggak terawat, posisi belakang itu banyak reruntuhannya memang. Tapi waktu di sana aku ngonten ngeblur juga, blur. Karena aku kan diem nggak ngomong. Pokoknya cepet-cepet lah aku kembali ke pintu gerbang, pintu masuknya. Kenapa? Karena hari sudah menjelang. Udah maghrib ya? Iya, maghrib. Ya udah. Aku sempat mau ngomong sama Mas Pung ya, nggak enak. Jadi ada penampakan. Nah, tadi kita posisi sudah mengarah balik ya, Cak? Ya, kita keluar dari gerbang. Ya. Oh ya sih, ini teman-teman Mas Pung ngingetin saya. Ya, jadi posisinya sumber tetek itu ada gerbangnya, terus ada rumput, baru kolam. Nah, kalau kita mau masuk itu dia lewat yang sisi atas, bukan yang sisi yang sebelah sini. Jadi itu memang itu jalan menuju gunung mana, Mas? Gunung Penanggungan gitu kan. Nah, sama saya juga ingin sedikit berbagi bahwa pas ketika saya pulang itu kan kita udah posisi maghrib tuh ya, udah gelap itu saya tuh lihat si kolamnya itu bukan sebentuk nggak sekedar kolam, tapi saya lihat kayak pasukan ya. Jadi kayak ada zaman dulu tuh kayak ada prajurit ya Mas, benar-benar saya lihat prajurit yang punggawa. Nah, punggawanya dan mereka tuh melihatin kita. Mungkin gini ya, mungkin alamnya mereka sama kita kan beda, mungkin mereka lihat. Nah, saya waktu itu lihat dan saya bilang sama Cak Indra, Mas ayo Cak, kita udah maghrib nih, turun, kita udah pulang. Terus saya belum cerita emangan di situ, baru nanti kita waktu pas perjalanan dari itu pulang ke Surabaya, baru cerita kalau saya tuh lihat prajurit Cak itu Mas Hendra. Tapi kan memang terasa sih, cuman kan aku kan nggak bisa lihat, cuman dalam hal satu kontesnya itu apa ya keinginan itu tadi sudah terpenuhi, cuman belum terjawab secara gamblang. Jadi intinya itu dia ada, beliaunya itu ada, itu ya mengucapkan salam juga kita. Tapi kenapa kok kita nggak boleh lama-lama di sana? Ya, pertanyaannya gitu sih. Kita nggak boleh lama-lama di sana itu. Jadi pertanyaan sampai saya ini pulangnya itu
mampir ke penduduk lokal, kita wawancara dengan orang lama, penduduk lama situ. Ternyata di situ itu memang ya secara nyatanya itu sering dibuat ritual, ya, gitu. Dibuat ritual, ya mungkin sedekah bumi atau apa, dan buat pengobatan airnya kalau nggak salah. Airnya sih memang jernih ya Mas ya. Jernih banget itu. Seger. Dan banyak penduduk juga ngambil ya Mas ya, yang di sisi luar pagar itu ya, yang ada pipanya itu mereka ngambil. Tapi kalau sekarang mungkin sumber tetek sudah nggak boleh, kita nggak boleh masuk kolamnya. Jadi sudah dibatasi oleh pihak jaga budaya. Nggak tahu kenapa. Karena yang saya tahu cerita dari warga sekitar itu memang dibuat suatu ritual-ritual yang kadang kita nggak tahu tujuannya. Tujuannya. Kalau memang kita menghargai dari sesepuh kita, apa nggak masalah. Tapi katanya banyak orang-orang Ada ritual khusus yang jadi akhirnya bergeser ya Mas ya. Ya, Nilai sejarahnya nilai di situ. sejarah ini kan harusnya auranya positif jadi negatif gitu. Ya. Ya kita kan nggak sampai sejauh itu, cuman kita hanya kilas balik aja. Kenapa anggap orang Jawa yang ngomong putune kita kok sowan ya kok yo diusir, maksudnya suwe nang kali yo pulang cepat-cepat gitu. nah itu pengalaman perjalanan kita nge-vlog di Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Jadi intinya dari sisi mistiknya atau misterinya, horornya itu saya lihat perempuan, saya lihat prajurit, terus aura yang negatif yang di situ tuh kerasa banget ya, muncul banget kerasa, sehingga akhirnya kita nggak lama-lama di situ. Nah, kalian bisa cek channel YouTube-nya Cak Indra Busukan Sumber Tetek, itu videonya real. Jadi kalau kalian lihat videonya ngeblur, terus bentuk kolamnya, terus bentuk bukitnya yang itu, ya itu yang real yang kita ceritakan. Oke Cak, itu dulu ya. Ya, kita ingin cerita pendek kita tentang Sumber Tetek atau Candi Belahan sekilas ringkas dan jelas seperti itu. Tapi kita ambil semua hikmahnya. Tetap kita sebagai penerus atau menghargai apapun itu budaya, adat istiadat dari orang-orang sekitar atau khususnya Jawa, tetap kita harus lestarikan, tetap kita lestarikan, karena tanpa adanya itu kita pun tidak ada. Karena awal mula Jawa menjadi seperti apa, jadi seperti ini ya dari para leluhur kita. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada suatu hal yang tidak berkenan, ya mohon maaf, karena memang ini saya hanya menceritakan sesuatu nyatanya yang ada. Ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan share channel Cak Indra Busukan. Nanti kalian akan sering lihat kita podcast ini, jadi kita nggak keliling ya Cak ya. Ya kita batasi keliling. Jadi kita dan sekarang ini kan agak beda. Cuaca iklimnya kita nggak bersahabat. Ya mungkin karena alam sudah pulang. Harus ada keseimbangan lah. Kalau kita nggak mengulas kembali ya. Sekian dulu dari kami dari channel Cak Indra Busukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.